Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, saya Dinada Hayati, mahasiswa BPG Universitas Bengkulu Angkatan 1 tahun 2022. Begini Bu, saya akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Ibu terkait eksplorasi penyebab masalah. Tapi sebelumnya mohon kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Hindar Tristina Astuti, guru di SD Negeri 62 Bengkulu Selatan. Baiklah, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk diwawancara dan mohon agar berkenan menyampaikan informasi karena Ibu adalah narasumber yang tepat sebagai guru di sekolah SD 62 Bengkulu Selatan ini. Ya. Langsung saja Bu, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana respon siswa ketika Ibu memulai pembelajaran? Ya, baiklah. Responnya bermacam-macam sesuai dengan kriteria anak-anak tersebut. Ada yang senang belajar sehingga dia fokus dengan apa yang disampaikan. Dan ada pula yang acuh tak acuh sehingga apa yang disampaikan dia tidak peduli, seperti dia sibuk main kertas, main pena dan sebagainya. Kemudian Bu, apa yang dilakukan jika terdapat anak yang kurang peduli saat proses pembelajaran tersebut? Ya, ketika ada yang kurang peduli dengan proses belajar, kita tanya. Kita hanya berusaha untuk mencari apa masalahnya, sehingga dia kurang mempedulikan kita. Apa karena dia kurang senang dengan kita, apa karena kurang senang dengan pelajaran, dan sehingga yang kita sampaikan saat itu tidak bisa mengetahui itu cara teori pendekatan terhadap anak-anak. Kemudian bagaimana trik Ibu dalam mengajar anak di kelas rendah agar proses pelajaran terasa menyenangkan? Oke, kalau kita sedang melakukan proses belajar mengajar di kelas rendah supaya terasa menyenangkan bagi anak-anak, kita bisa melakukan dengan cara bermain sambil belajar. Misalnya dalam belajar sekali-kali kita kaitkan dengan bernyanyi, atau bisa juga kita kaitkan dengan bercerita yang bisa menggunakan peralatan yang bisa menyenangkan bagi anak. Kemudian Bu, metode apa yang digunakan untuk mempermudah anak dalam mengenal huruf, khususnya anak didik di kelas rendah kelas 1? Ya, yang pertama itu metode pengenalan huruf. Bisa dengan cara metode bermain huruf, bermain games, menulis dengan menciplak huruf, kemudian dengan cara bernyanyi, ya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah siswa sudah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran? Sebagian sudah, sebagian belum, dan siswa yang belum itu rata-rata siswa yang butuh pendekatan khusus. Apakah bahan ajar yang digunakan sudah sesuai dengan materi pembelajaran yang Ibu ajarkan? Iya, menurut saya sudah sesuai. Kemudian Bu, apa penyebab daya serap belajar siswa itu rendah? Tergantung diri di dalam siswa tersebut. Ada yang mudah paham, ada yang susah, dan yang terkhusus untuk yang susah itu butuh yang tadi yang namanya pendekatan terkhusus. Kita cari titik permasalahannya. Kalau di sekolah Ibu, apakah guru-guru sudah menggunakan pembelajaran berbasis teknologi? Sebagian ada 1 orang atau 2 orang, sebagian belum, itu dikarenakan tingkat teknologinya kurang. Tingkat teknologi kurang itu Bu, apakah prasarana di sekolah tidak ada atau gurunya tidak bisa? Ya, termasuk ada juga prasarana di sekolah itu kurang dikarenakan mungkin jaringan di SD itu SD-nya masih pelosok atau gimana. Dan juga ada sedikit guru yang kurang teknologi, bukan secara bisa ya, tapi kurang bisa, tapi sudah bisa, jadi belum berjalan dengan lancar. Oh gitu ya. Baiklah Bu, terima kasih atas kesediaan wawancara Ibu. Saya akhiri wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.